Beliau adalah juara internasional. Datanglah beliau ke depan. Maaf ya, tidak sedang mengeksploitasi beliau, tetapi ini contoh saja betapa bangganya kita punya beliau. Tapi andaikan beliau baca Qur'annya nggak pakai suara keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau internasional istirahatnya lama. Pak Jajan ngomong suka nyelen, bukan nyelennya wong sama-sama Dewan Yuri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ilas salati qamu kusali ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون. Sampai 1 jam terus pakai bayati koroh, tidak pakai jawabul jawab. Kira-kira diundang lagi enggak? Udah diundang lagi? Isra Mi'raj nanti udah diundang lagi Ustaz. Kenapa enggak wong internasional? Sebab enggak keras-keras. Kenapa Quran Anda sebut baru bagus kalau keras, tapi la ilaha illallah enggak boleh keras? Anda tidak adil. Oh, ke situ lari. Kan enak kalau dengar. Suara saya sedang habis. Allah. Waduh, satu lapangan orang puluhan ribu nyebut dapat jalal semua. Allah. Kenapa? Kerasnya bukan main. Itu suara keras dalam Quran setingkat itu. Saya saja udah gak kekejar nih karena sedang serak ya. Sama dengan itu setingkat itu. Harus ilmiah ngomong di kampus ini. Kampus pasca lagi, walaupun pinjam. Artinya bukan sedang belajar sebagai paskanya gitu, ya ikutan aja di sini. Tapi bagaimanapun ini berpengaruh. Paham sekarang? Enggak keras-keras amat Pak, cuma segitu sebenarnya. Ya, jadi menganggap Allah tuli keliru karena sebenarnya Allah tidak mendengar dengan telinga. Dianggap itu terlalu keras, wong Quran kalau dibaca suka keras, kenapa segitu aja dianggap terlalu keras sehingga dianggap salah? Adzan satu lagi lah contohnya. Kenapa begitu? Zikir nggak boleh keras-keras. Ya sudahlah. Mau dipanjangkan bisa lebih panjang lagi kalau saya bahas. Udah cukup segitu aja. Kalau soal ini ada kitabnya, ada referensinya. Yang nyusun waliullah, yang karomahnya sudah nyata, yang menjadi pengamal beliau itu mengamal sejak kecil, jadi kurang lebih 80 tahun mengamalkan. Dan karomahnya terbukti. Wong saya aja muridnya
berapa puluh kali, ratus kali merasakan karomah beliau yang luar biasa. Maaf, tidak kelenikan ini. Tidak sedang mengangkat-ngangkat karomah supaya orang kultus. Enggak, saya selalu ilmiah. Belum lama saya dipinta oleh Bawean. Bawean tahu kan, dari Gresik itu 150 kilo laut. Kalau sedang tenang, ya tenang. Tapi pas bulan Maulid kemarin, saya mau ke sana, sudah diumumkan oleh Syah Bandar, oleh televisi di mana-mana bahwa sedang terjadi supermoon. Supermoon, bulan sangat dekat ke bumi. Kalau bulan sangat dekat ke bumi putarannya, maka laut pun pasangnya tinggi, disebut-sebut 4 meter. Sedangkan orang sana sudah memastikan kami ingin mendatangkan Pak JJ. Terus terang tim kami beli tiket pesawat. Biasalah harga promo untuk 10 orang. Begitu telepon ke Syah Bandar belum bisa dilewati, maka hangus. Buat apa naik pesawat ke Juanda kalau tidak bisa nyebrang ke sana? Ya hangus. Uang udah kembali. Beli lagi tiket, hangus lagi. Akhirnya kami memutuskan udahlah pakai mobil aja. Saya ambil elf dari Pak Wafyudin, elfnya beliau. Saya pakai ke sana, sampailah kami ke sana, maka menginap malam Sabtu salah seorang pejabat di Gresik. Paginya kita ke pinggir laut, ke pelabuhan, nanya bagaimana laut bisa dilalui. Insya Allah bisa Pak. Bagi saya itu karomahnya guru. Awas, jangan pernah menyebut itu kehebatan akang. Shhh. Karomah guru. Nahoda ngomong, nahoda ngoceh deket saya. 20 tahun saya jadi nahoda, baru sekarang mengalami laut kok setenang kolam renang. Saya diem aja. Jangan gini, begini ya, perlu tahu. Hangus itu. Dalam tarekat gitu-gituan hangus itu. Kita fana saja, lebur, terserah Allah. Kami laksanakan tugas dakwah di sana 3 hari. Singkat cerita pulang lagi, alhamdulillah masih tenang. Ketika sampai di mana saya lupa waktu itu dapat telepon. Kiai, saya sengaja meninggalkan diri di Bawean karena banyak tugas. Ini nggak bisa pulang Pak Kiai, gimana? Badainya naik lagi pasangnya. Yang nggak tahu, saya bukan pawang laut. Nah yang gitu-gitu itu karomah guru. Ya. Yang ada di masjid ini kebanyakan tidak seguru dengan kita. Nanti kalau kita dikir kayak biasa, la ilaha illallah di masjid yang belum kenal kata orang, ini orang dari mana mungkin? Asiannya gak waras mungkin. Jadi masalah, atur-atur lah. Paham sekarang? Jangan terlalu mentang-mentang aturan dikirnya begini lalu dimanapun begitu. Repot Pak nanti. Jadi perpecahan dengan orang lain. Bahkan di pondok kami mohon maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, biasa saja diamalkan. Seizin pengasabah, saya datang, Mbah, saya kan di kalangan NU, Mbah, di kalangan Nahdiyin, yang wiridan biasanya sudah biasa ada, dari mulai istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ayat kursi, amanah rasul dan lain-lain. Pengasabah mengatakan ikuti. Mohon maaf ya. Jadi kepada Bapak yang langsung ila hadrati, saya dukung. Karena amalan yang lain maknanya sudah tercakup dengan la ilaha illallah. Tetapi bila Anda mengamalkan yang biasa, tidak batal tarekat ya. Tidak batal jadi murid surialah ya, enggak lah. Itu mengamalkan dari sisi apa? Dari sisi kearifan lokal. Ya, untuk menjaga tampeh jangan ada perpecahan dengan semua pihak. Paham ya? Baik hadirin, saya akan lanjutkan. Bisidin kawi hatta tahsula anwaru dzikri itu. Targetnya bukan sekedar cari pahala, tapi ingin menghasilkan cahaya zikir fi bawatiniz zakirin, dalam wilayah-wilayah batinnya orang-orang yang berzikir. Sekali lagi, batin bukan daging hati, tapi batin adalah latifah. Yang berapa? Yang 7. Sebagai apa? Pusat-pusat sifat manusia. Dengan kata lain, qalbu adalah dimensi abstrak dalam diri kita atau dimensi ketuhanan dalam diri kita. Ini mesti diulang-ulang ngomong ginian Pak. Sebab sangat tidak populer menjelaskan qalbu dengan penjelasan seperti ini.
Selalu kolbu diarahkan kepada daging hati. Apa hasilnya? Watasiru qulubuhum ahyaan, dan kalbunya wilayah batin manusia menjadi hidup. Kan hidup Pak Jajan, hidup jasadnya. Tapi bisa jadi tidak berfungsi batinnya. Tidak berfungsi kalbunya. Bihadhil anwar, dengan cahaya-cahaya yang dimunculkan dari hasil zikir tadi, hayatan abadiyatan, dengan kehidupan yang langgeng, yang abadi, ukhrawiyatan, yang bangsa ukhrawi. Maaf, ukhrawiyatan jangan diartikan yang nanti hasilnya akan dirasakan setelah mati. Nah, ini menganggap bahwa yang namanya akhirat itu adalah nanti. Endaklah, akhirat adalah penghujung alam. Penghujung. Sekarang akhirat sudah ada. Kalau akhirat dalam arti penghujung alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Diulang. Alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Ayo. Terus apa lupa nazamnya? Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Terus. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Memang saya yang bikin dulu istilah ruhani saya. Lalu setelah terus saya perdalam lagi, ternyata istilahnya bukan ruhani, tapi nurani, yang disebutkan nurani itu. Ya ini tuh. Alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, fuad, siri. Noni gitu teh. Jasad, kolbu, fuad, siri, olah, tungtut, ruh jismani, nurani, sultani, kudsi, kabeh dulur. Lupa lagi kesananya ujungnya. Saya yang bikin, saya yang lupa. Nggak apa-apa, manusia. Kita bukan Tuhan kok. Lupa aja pakai merah muka. Apain? Lupa biasa. Nanti aja bikin lagi, wong itu juga saya yang bikin. Ya. Ini hafalkan betul ini. Karena ini bukan hafal-hafalan yang tidak berguna, tapi perjalanan hidup Anda. Perjalanan hidup Anda adalah begini. Ya. Alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, fuad, siri, olah, tungtut. Bahasa Sunda, tuntut itu bertahap. Olahlah secara bertahap. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Kita terus berjuang tembuskan diri. Bareng aja yuk sama-sama. Yuk. Yuk. Ini prem mainnya di sini. Kalau belajar tarekat nggak paham ini Pak, nggak jelas arahnya nanti, nggak jelas tahap-tahapannya, nggak jelas. Ini di sini, inilah Sirrul Asror. Datang apa belum Pak Arif? Sirrul Asror datang belum? Masih belum. Udah kontak? Udah dikirim. Jadi Sirrul Asror nanti akan sampai mudah-mudahan hari ini. Kalau ada kesempatan datang sebelum duhur, nanti akan saya bahas sedikit tentang Sirrul Asror. Kebetulan saya sebagai penterjemahnya. Ya. Nah begini, ini ada pada diri kita semua ini. Ada pada diri kita semua. Itu ya yang disebutkan tahu diri. Man arafa nafsahu faqad. Orang yang mengetahui dirinya, mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bukan sekedar mengenal diri. Ini badan Pak Jejen, hidungnya begini, telinganya begini. Itu sih Pak. Anak kecil juga bisa. Nih yang gini-giniannya. Karena manusia itu sebenarnya adalah miniatur semua alam. Semesta ada pada diri manusia. Semesta. Kalau Anda kembangkan lagi sampai kepada Fathul Arifinnya Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, guru besar kita, nanti Anda akan dilatih pula bahwa ketika Anda zikir di wilayah latifatul qalbi,
maka di situ Anda sedang mengolah keadaman. Bukan keadaman, keadaman. Ya, pakai alif. Konteks ke Nabi Adaman di situ. Wah, kok Pak Jejen enggak kakak koko ini kitabnya. Kalau sudah ada kitab, kita aja yang kalah dah. Ini masih melawan aja. Ya silakan lawan sendiri. Ini orang Indonesia sudah terlalu didangkalkan pemikirannya. Didangkalkan pemikiran Islamnya. Yang disebutkan pemikiran Islamnya cuma itu aja. Rukun Islam, pidato, dalil-dalil, selesai. Pengamalan-pengamalan, saya masih bertanya-tanya di tarekat mana ya yang ada pengamalan-pengamalan kelas berat. Ya, saya nyari itu. Di mana ini ada? Yang kelas-kelas berat, yang dikirnya 100.000. Ya karena sulit nyari ya kita aja bikin. Ya, kita aja bikin. Sampai di mana tadi? Sirul Asrar. Jadi hafalkan ini. Anda masuk ke sebelah kanan, latifah apa ini? Latifatul Ruh bicara. Ini bukan ilmu tinggi ini. Anda terlalu menganggap, wah luar biasa Pak Jejen. Ilmu setinggi itu dibahas ringan aja oleh Pak Jejen. Saya sekarang tahu. Kita tertipu. Ilmu yang begini dianggap ilmu sangat tinggi. Ini sebenarnya ilmunya anak SD. Kalau negara kita, maaf seperti Iran saja, lepas dari soal syiahnya. Ya. Tetapi soal peranata ketasawufan, ilmu kezaukan, ilmu rasa, di sana untuk jadi ustadz kampung aja, hadus surah, arif billah. Untuk jadi ustadz kampung saja harus jadi mullah, arif billah. Anda sudah makrifat pada Allah. Lepas dari soal syiahnya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Di kita orang asal ngomong-ngomong pakai dalil sedikit, ustaz. Berangkat ke Mekah, pulang dari sono kiai haji. Ada kontribusi bantu-bantu di organisasi pengurus. Harus banyak main ke negara orang, Pak. Jangan terlalu berkutat di negeri sendiri aja. Kenapa rata-rata orang kita jarang ke negara orang? Karena duitnya habis dipakai beli rokok. Bukan nggak punya duit. Kalau Anda ngomong nggak punya duit, bohong itu bohong. Ada orang mengatakan, kusabab teu boga duit. Saya jawab, bohong, duitna be aku rokok. Insyaallah jawaban yang tepat itu. Yuk, mau dengan saya ke Turki? Ongkosnya oleh saya atau masing-masing? Oleh Pak Jejen apa masing-masing? Oleh Pak Jejen, bagus. Itu penyebab kamu jadi orang sulit sejahtera karena senang diberi orang. Makanya seumur-umur gak berangkat-berangkat. Siapa yang mikirin kamu? Nah ini mesti ditotok ini. Mesti direfleksi itu jiwa seperti itu. Jiwa yadusupla. Di kalangan ulama sangat kental itu. Ulama pintar sekali membahas bab zakat. Tapi di pinggir sudah disiapkan dos. Karena saya mustahik zakat. Harusnya ulama bukan mustahik zakat. Walaupun dia mustahik zakat sabilillah, jangan posisikan diri Anda menjadi di situ. Jadilah muzakki. Saya lumayan berwibawa di kabupaten kami. Pemerintah menghormati, ulama menghormati. Karena saya posisikan diri menjadi muzakki. Enggak nunggu kaya. Sejak saya masih di gubuk tadi, 2,5% kita keluarkan. Dapat uang 1.225.000 perak, berikan sama orang yang sedang miskin. Dapat lagi uang, berikan 2,5%. Gitu aja terus. Alhamdulillah. Ini enaknya kalau jadi ulama narik tuh. Itu maaf ya. Gak enak ya ngomong dengan saya ya. Hitung-hitung dioperasi aja lah. Gak enak tapi hilang penyakit kan. Ayo ngomong. Terima kasih dokter. Bayar. Gak usah. Saya gak minta bayaran. Ya, bukan aduh gua tersinggung dengan Pak Jejen ngomongnya. Ente, kapan mau maju? Ya. Hidup. Orang terus berjuang tembuskan diri. Hatta tasula anwaru dzikri fi bawatin dzakirin wa tasiru qulubuhum ahya'an bihadil anwar hayatan abadiyah ukhrawiyah. Allah berfirman, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Kalau menggunakan tafsir biasa, ini tafsir. Ini dari mulai tafsir kalau kayak kelapa, tafsir sabut,
tafsir sabutnya, tapasnya, ada tafsir sudah masuk tempurung, ada tafsir sudah masuk daging kelapanya ini, tafsir santan saya sediakan. Ya. Pemahaman Quran itu begitu. Ambil contoh dulu bahwa tafsir itu berlapis. Mudah-mudahan anak-anakku yang sedang kuliah di STAIN ini nantinya menjadi sekurang-kurangnya 10 lipat Pak Jejen lah ilmunya. Makin ke sana harus makin tinggi ilmu sebab gangguan makin banyak. Bukan makin di sini makin bodoh orang. Gangguan makin banyak, kitanya makin lemah. Ya siap-siap roboh lah. Paham? Allahu Akbar. Kok jadi takbir? Takbir boleh, tapi takbir jangan nendang orang. Allahu Akbar. Nendang siapa? Indonesia banyak ahli takbir nendang orang. Aduh, Pak Jejen ngomong sambil jalan kok cubit sana cubit sini. Tidak apa-apa lah mengingatkan. Ya nak? Jadilah Anda. Contoh. Menurut ilmu yang Anda terima dari guru-guru kita, dari dosen-dosen kita, dari al-mukarramin yang sangat kita hormati. Yuk tolong bantu menafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraituhu ayyakuna adh-dhakiru ala wudu'in tam wa yadhkuru bi darbin syadidin wa sudin qawiyyin hatta tahsula anwaru dzikri fi bawadinidz dzakirin wa tasiru qulubuhum ahya'an bi hadhil anwar hayatan abadiyatan ukhrawiyatan kama qala Allah ta'ala la yatuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqahum adabal jahim ad-dukhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna min daril fana'i ila daril baqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamutu. Wa man arada an yanzura ila majidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Terus radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yanzur bi nurillahi alladzi khuliqa minhu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ra'a rabbi qalbi bi nuri rabbi. Farjatu wa ta'ala la tahsulu fid dunya lakin tahsulu ru'yatu sifatillahi fi mir'atil qalbi. Wal qalbu musabbatun bil hijarati bidalili qoulihi ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Al-Baqarah. Fakama annal hajara la yankasiru illa biquwwah. Fakadzalika dzikru la yu'athiru fi jami'i syatati qalbi sahibihi illa biquwwah. Qala Allah Ta'ala wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Qala Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Mutabawali irfa'u aswatakum fid dzikri ila an tahsula lakumul jam'iyah kal 'arifin. Al-jam'iyah fi hiya ijtima'ul himami fit tawajjuhi ila Allah wal istighali bihi amma sibahu bi ijaiha. Wa qad qalu idza dzakara al-muridu rabbahu bi syiddatin wa azmin tawiyat lahu maqamatu tariqi bi sur'atin bi khairis bud'in farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsar. Sudah dulu. Ini makin seru ini pembahasannya. Tapi berangkatlah dari yang saya katakan kemarin. Tetap berpijak bahwa tugas utama manusia adalah takwa. Takwa didasari dengan makrifat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi yang harus bertakwa sempurna siapa? Kita manusia apa bukan? Jadi kita semua harus secara sempurna. Tidak ada toleransi. Tidak ada kamu yang pinter mesti sempurna, yang bodoh nggak usah sempurna lah. Nggak ada begitu, nggak ada. Semua ditugaskan untuk bertakwa secara yang digoda oleh syaitan sebahagian atau semua. Maka yang harus melawan syaitan semua. Zikir bertarikot
Ada kaitannya dengan takwa? Ada. Karena thariqat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan melawan nafsu, melawan syaitan. Maka yang harus berthariqat adalah semua. Ini yang kacau ini. Di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, termasuk apa itu Filipina dan lain-lain. Di Burma juga masih banyak umat Islamnya, Pak. Di Myanmar masih banyak. Jangan dianggap sono budak semua. Tetapi pemikirannya hampir rata-rata tadi, ya, menganggap seolah-olah bahwa yang harus takwa sempurna hanya ulama. Padahal semua manusia dihasilkan bertakwa sempurna. Karena itu semua manusia diperintahkan untuk mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuan melawan nafsu, melawan syaitan, yaitu zikir. Zikir yang mampu dipakai melawan nafsu dan syaitan adalah zikir yang berthariqat, bermetoda, bersistem. Sudahlah, jangan pandang kalimat thariqat dengan pandangan sempit, benci, dengki, ngeres. Maka akan mengatakan, thariqat apa itu? Bid'ah, enggak perlu, macam-macam, kelompok. Tapi kalau dengan pemahaman seperti tadi saja, kita akan mengatakan, iya ya, semua orang harus punya zikir bermetoda. Saya nggak mau berguru sama orang lain, bikin sendiri please. Siapa nama Anda? Nama Anda Apud, jadi torekat Apudiah. Nama Anda Trisno, torekat Trisno iya. Ini dengerin, ngomong urusan kebebasan. Banyak orang yang pokoknya saya nggak mau berguru sama orang lain, please bikin sendiri. Saya nggak mau berguru sama orang lain, silakan. Apa sudah tahu menguasai kitabnya? Nggak pakai kitab-kitaban, ya silakan ngaco sendiri aja. Maksud saya begitu, Pak, bukan sombong dengan ilmu, tapi bersyukur dengan ilmu. Allah memberikan ilmu pada saya. Banyak profesor-profesor yang sudah lepas sekat ya, karena kepintaran ilmunya menyarankan pada saya, buat apa Pak Kiai jajan ikut tarekat orang lain? Bikin aja tarekat sendiri. Tarekat Zainiyah memang ada dari sononya. Amalannya bikin sendiri. Sah-sah saja sih. Tinggal saya daftarkan. Barangkali cara berpikirnya nanti bukan narik ke atas tapi muter kepala. Loh. Bikin alasan pakai ilmu bisa, Pak. Ini enaknya. Di satu pihak enak, punya wewenang, di lain pihak bahaya. Begitu Pak, ya. Jangan menganggap, kalau orang sudah ikut tarekat diberangus, kita jadi bodoh nanti. Jadi nggak boleh berpikir. Siapa bilang? Kalau Anda mampu, please. Tapi resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Alah, capek-capek bikin sendiri. Kayak mau ke Surabaya. Kapan Pak Surabaya? Besok subuh. Kok belum berangkat sih? Udah jam 7. Bikin dulu keretanya sendiri. Capek Pak, ikut kereta orang aja lah. Kayak begitu ya. Pak Jejen kenapa? Udah ikut apa aja, sulit-sulit amat bikin sendiri. Paham? Nah, kalau Pak Jejen aja yang ilmunya segini ikut sama orang lain, situ juga barangkali nggak usah repot-repot. Itu memang kikuk. Itu enak itu. Wah, kalau orang yang tahu persilatan itu, waduh Pak Jejen. Bagaikan kucing menghadapi tikus, angkat lempar, angkat lempar, angkat lempar, udah lesu makan. Baik. Syarat berzikir, dengarkan. Ini dari ahli ya. Orang yang ahli mengatakan syarat berzikir satu adalah ala wudu'in tamin. Orang yang tidak punya wudu juga harus berzikir. Tetapi untuk zikir yang memenuhi syarat, ya laksanakan. Harus punya wudu. Jangan diartikan kalau tidak punya wudu tidak boleh zikir. Kita di kendaraan mau pakai tayamum biasa rasanya kurang darurat. Mau pakai air turun dulu sulit. Ya tetap aja hati ingat kepada Allah walau tidak punya wudu. Tetapi untuk sebut saja zikir yang utama, zikir yang pokoknya harus dengan punya wudu. Insya Allah nggak ada yang menolak Pak itu. Semuanya menerima karena memang punya wudu itu bagus. Tapi syarat yang kedua ini sudah mulai beda pendapat.
wa ayyadhkura bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, dan zikir dengan pukulan yang apa syadid? Ya, itu juga sudah pengembangan sebenarnya. Menerjemahkan syadid dengan kuat itu sudah pengembangan. Dengan yang keras juga bisa, seru juga bisa. Coba cari lagi kalimat yang semangat, bisa. Ya, pokoknya dengan daya yang tinggi gitu. Syadid. Hantaman bisa. Bisa, silakan. Kok Pajajian kalau sudah minta pendapat, siapapun dipinta pendapat. Saya salah seorang pengikut Al-Quran yang insya Allah paham. Di zamannya Nabi Yusuf, ketika terjadi tragedi antara Yusuf dan Zulaikha, hakim tidak bisa menghakimi karena tidak ada saksi yang cukup. Bayi yang ngomong. Karena itu saya kadang-kadang menghargai pendapat Anda. Allah, kamu bayi ditakdirkan oleh Allah, udah terima gitu. Pak, kenapa saya sekarang oleh Al-Mukarram Al-Habib Lutfi dipercaya sebagai Rois 4 di Jamiah Thariqah Nasional? Antara lain karena kerja saya dulu tahun 2000 menjadi Sohibul Bed konferensi Jamiah Thariqah tingkat Jawa Barat. Antara lain yang menjadi kesan baik adalah karena seluruh peserta saya inapkan di hotel. Kita NU paling pintar cari alasan. Jadi karena kita dulu dari pondok, maka kalau kita kumpul-kumpul di pondok aja, tidak usah di hotel, karena Anda punya duitnya. Tapi itu kan gak dibicarakan. Saya pun dulu mengambil keputusan, sudahlah di rumah masyarakat atau di madrasah. Ada orang sekelas bayi yang namanya Ade Sutarjo, ikhwan bodoh, gak diperhitungkan. Ngomong, pengalsa, kalau para ulama yang mulia itu disimpannya di rumah masyarakat, bagaimana kalau mau tidur bayinya nangis, nanti terganggu. Ini orang bodoh tapi alasannya sedikit masuk ini. Lalu nanti ada gelas yang tertendang oleh kaki, nanti pecah gimana? Jadi baiknya menurut kamu di hotel aja. Ade, saya katakan, untuk makannya aja kita sudah repot 300 orang 3 hari. Tambah tidur lagi di hotel. Ya kalau memang salah diterima boleh. Tidak juga ada apa-apa. Saya berpikir, wah, ini orang bodoh mengusulkan kepada Syekhuna. Tapi saya ingat cerita apa? Cerita Nabi Yusuf. Akhirnya tak telepon. Hotel Melati aja lah, belum berbintang. Hotel Melati di dekat pesantren saya. Assalamualaikum Pak Ketut, orang Bali, manajernya. Pak Ketut, udah ada ponakan saya ke situ, sudah Pak. Jadi bisa menerima tamu saya nanti berapa? Siap 100 Pak, terima. Oh iya, 100 kalau 2 malam berarti 50 kamar kali sekian berarti berapa? Dah usah repot Pak, 1,5 juta aja untuk bersih-bersih. 100 orang di hotel 1,5 juta. Gara-gara saran si kelas bayi. Itu makanya saya sering lihat. Gimana? Biasakan itu. Jangan kalau kita udah dikenal kiai, pendapat apa kamu? Nyantren di mana kamu? Beraninya melangkahi syah. Ini tajdid ini, pembaharuan ini dalam lingkungan kita ya. Waduh, ini cuma 100 orang. 100 lagi di mana? Coba hubungi Ibu Inai, Hotel Karawang Inn disebutnya. Wah, kalau untuk tamunya Yai, biarlah 100 orang di sini. Itu bersih-bersih 750.000 aja. Makin turun. 50 lagi di mana? Yang 50 anggap aja nggak datang lah. Gitu kan kalau punya acara. Tapi siap-siap. Ada hotel Intan, hotel Melati Intan, Buawa namanya. Biarlah di kami 50 orang, 500.000 aja. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang terkenal loh. Dalam catatan Jamiah Thariqah baru pernah ada konferensi tingkat provinsi yang diinapkan di hotel.
Alhamdulillah. Tidak, itu atas saran dari bayi. Maka di sini pun saya gimana. Tadi kan mau menerjemahkan syadid, saya tanya kawan-kawan. Sekaligus saya mendidik pada saudara-saudara supaya jangan sombong hidup. Mentang-mentang Anda ketua bidang dakwah. Mentang-mentang Anda siapa? Jangan. Dengarkan. Siapa tahu Allah menggerakkan lidah orang yang awam. Tapi itu dari Allah langsung. Bisa terjadi dalam tarekat seperti itu. Bagaimana mengartikan syadid? Banyak ya tadi ya. Makasih itu kan. Saya juga punya sih. Tapi siapa tahu orang lain lebih baik daripada saya. Syadid. Wasautin kawi, dengan suara yang kuat. Saya tidak akan masuk dulu kepada selanjutnya. Ini yang banyak diperdebatkan. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikut TKN dari Suryalaya. Zikirnya teriak-teriak. Gak santun, gak sopan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kitabnya ini. Di antaranya ada orang yang mengatakan, mengkritik, zikir seperti begitu enggak sopan itu. Sama dengan menganggap Allah tuli. Dianggap Allah tuli. Buat apa kok zikir dengan suara seperti itu? Wong Allah tidak tuli. Kita bahas dulu tentang kalimat menganggap tuli kepada Allah. Mesti dibahas tuntas ini. Yo, ngomong-ngomong soal tuli. Pak Jejen ada telinganya apa enggak? Kira-kira pendengarannya masih sempurna apa sudah kurang? Sudah kurang, umur 58. Kadang-kadang saya kalau ngomong keras-keras, sedikit keras. Enggak usah. Oh iya gitu. Ya memang. Ya jadi sebenarnya besok itu Bapak akan ditangkap. Ya, boleh. Pura-pura denger. Ya. Karena Bapak sudah menyatakan, tolong tanda tangan. Apa ini? Bapak besok akan ditangkap. Kalau di kelas-kelas kita Pak, yang namanya 50 ke atas, kalau kurang jelas, udahlah minta diulang aja. Gimana tadi? Kurang terdengar gitu. Jangan jaim terus. Saya bawa alat bantu dengar tuh, yang mahal lagi saya pakai. Tapi kenapa nggak dipakai? Suka terlalu keras, bikin kaget. Udahlah saya simpen aja. Makanya kalau ngomong sama saya agak keras sedikit ya. Boleh ngomong gitu? Terus terang terbuka aja. Mentang-mentang jadi karena saya ini. Saya paling nggak senang spekulasi begitu. Baik saudara, dianggap bahwa kalau zikir dengan suara ya disebut keras lah. Sebenarnya keras-keras, terlalu keras juga enggak Pak. Sedang-sedang aja, kompak kedengarannya. Tapi sering dianggap keras, lalu dianggap salah dengan alasan Allah tidak tuli. Nah sekarang Pak Jejen ada telinganya enggak? Diulang. Masih mendengar? Sempurna atau kurang-kurang? Lalu dipanggillah Pak Jejen di dekat telinganya dengan suara yang sangat keras. Coba praktekkan. Jejen! Coba. Nah, berani kamu. Kira-kira dampak dari suara keras itu apa saya? Pengang. Bahasa Jawanya apa? Ya, dalam bahasa Sunda katorekan. Iya, peng-pengan boleh. Ya, jadi begitu telinga saya. Kenapa saya dipanggil dengan suara keras, saya pengang? Kenapa? Bingung kamu? Karena mendengarnya pakai telinga. Karena mendengarnya dipanggil dengan suara keras jadi pengang karena saya mendengarnya pakai. Oh begitu. Jadi kalau begitu, menilai orang yang dikir suaranya keras menganggap Allah tuli, berarti Anda menganggap Allah bertelinga. Yang bertelinga itu makhluk.
Jadi Anda menganggap Allah sama dengan makhluk. Jadi yang murtad, yang zikir suara keras, apa Anda yang menganggap suara keras menganggap tuli? Please. Banyak orang merasa benar. Tuh zikir, takian surya layak, teriak-teriak, tuh menganggap Allah tuli. Pak, kami zikir begini bukan untuk memanggil-manggil Allah. Dan kalaupun kami suaranya keras, Allah nggak akan pengang telinganya. Kenapa? Karena Allah nggak pakai telinga. Kalau situ menganggap Allah pengang dengan suara begini, berarti Anda menganggap Allah pakai telinga. Jadi yang keliru Anda. Hati-hati. Pakai lagi jabatan saya, mohon izin, Rois. Jarang saya pakai gituan, kecuali dalam hal-hal yang sangat. Udah ada pertanyaan ya? Pertanyaan ini? Ya, untuk nanti ya, nanti sore, pada duhur, saya menjawab pertanyaan. Ya, kumpulkan aja. Mungkin sudah ada pertanyaan yang cocok dengan penyampaian saya. Ya. Oh, kasyap aja, bukan kasyap, kira-kira aja. Pakai otak aja biasa. Ya. Apalagi? Nah, kalau masih belum jelas juga dengan itu, saya akan melebar kepada apakah zikir itu hanya kalimat la ilaha illallah? Subhanallah zikir. Alhamdulillah zikir. Allahu Akbar zikir. Hizib-hizib, sholawatan, dalailul khairat, Quran, adzan, tanggung jawab ngomong. Ini di kampus loh. Bukan sedang ngomong di pinggir toko sana. Jadi ngomong di sini ada pertanggungjawaban. Sebab nanti akan ada laporan kepada rektor. saya taat. Saya udah biasa di perguruan tinggi. Oh iya ya. Iya ya. Jadi dikir itu banyak ya. Kalau la ilaha illallah seperti tadi, la ilaha illallah dianggap terlalu keras, saya akan bertanya zikir yang lain. Adakah zikir yang lain yang kita ingin dengan suara keras? Ada. Quran. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muammar Z.A. Tetangganya Pekalongan kan? Dari Pemalang kan beliau, sahabat saya beliau.